akan menjelaskan tentang postmodernisme Ken Wilber. Postmodernisme adalah sebuah fase perkembangan pemikiran yang masih diperdebatkan keberadaannya. Pada dasarnya, postmodernisme dipahami sebagai penolakan, kritik, antitesis, dan perlawanan terhadap postmodernisme. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang ciri dan ekstensi postmodernisme yang telah diuraikan pada bab kedua, pada disertai ini, Ken Wilber cenderung menempatkan pemikirannya di dalam hal tertentu sebagai bagian dari postmodernisme. Hal tersebut karena pada dasarnya garis besar pemikiran Wilber adalah kritik terhadap modernisme dengan segala ketimpangan dan kekurangan padanya. Menurut Wilber, seiring kehancuran modernitas menjadi positivisme, empiris, behaviorisme, dan teori sistem, muncul perlawanan postmodernisme. Bentuk perlawanan terhadap postmodernisme secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu romantisme, idealisme, postmodernisme, dan integral. Pada dasarnya, keempat pemikiran dan gerakan di atas menentang cara pandang monologikal hegemoni modernisme. Integral adalah sebuah model pendekatan dalam pemikiran Wilber sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Yang menarik dari pemikiran analisis Wilber adalah tentang pemikiran Immanuel Kant. Bagi Wilber, sebelum keempat pemikiran di atas, perlawanan terhadap modernisme telah dirintis oleh Immanuel Kant. Kant berupaya membedakan 3 komponen besar, yaitu seni, moral, dan sains, dengan pemikirannya tentang kritik terhadap akal teoris atau sains atau empiris, akal praktis atau moral, dan akal murni atau estetikal dan metafisika. Dalam konteks integrasi, Kant setidaknya telah berupaya memperkenalkan estetika untuk mengintegrasikan moral dan sains. Meskipun upaya tersebut tidak tercapai karena tetap saja terjadi pemisahan terhadap ketiga komponen tersebut, dalam konteks tersebut kan dapat dikategorikan sebagai perintis postmodernisme meskipun bercirikan epistemologi. Epistemologi fundamentalisme adalah merupakan ciri dari modernisme yang syarat dengan kehancuran dari sudut pandang postmodernisme Richard Rorty. Salah satu kelemahan berbagai konsep postmodernisme adalah melupakan prinsip kesatuan atau unity dan terlalu menonjolkan keragaman. Visi integralnya Ken Wilber adalah memandang segala bentuk keragaman ke dalam satu bentuk kesatuan utuh. Upaya postmodernisme dalam pengertian yang luas seperti romantisisme dan idealisme tidak berhasil menghadapi pemisahan realitas, bencana modernitas, dan otoritas sains. Salah satu upaya lain untuk menggeser otoritas sains yang berlebihan adalah dengan cara menggali fondasi sains itu sendiri. Menurut Wilber, satu-satunya cara menghadapi postmodernisme dalam pengertian khusus adalah dengan menangkap peran estetik dan interpretasi. Interpretasi sangat penting baik dalam konteks epistemologi maupun ontologi postmodernisme. Rod Handel membagi postmodernisme menjadi 2, yaitu postmodernisme kuat yang lunak. Postmodernisme kuat sering dikaitkan dengan para pemikir postmodernisme Prancis seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida yang mengembangkan kritik terhadap rasionalisme dan humanisme menjadi sebuah kritikan keras. Sepakat terhadap kritik tersebut, namun tetap mempertahankan peran praktis akal dan keunggulan manusia. Postmodernisme keras tidak dapat diperhatikan baik secara praktis maupun teoris. Sedangkan postmodernisme lunak lebih dapat diterima. Wilber mengemukakan 3 asumsi penting postmodernisme. Pertama, realitas adalah konstruksi dan interpretasi manusia.
Kedua, pemaknaan terhadap sesuatu tergantung konteks dan konteks tidak terbatas. Ketiga, kognisi adalah istimewa dan bukan perspektif tunggal. Bagi Wilbert, asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh postmodernisme tersebut cukup akurat dan sangat penting kaitannya dengan peluang integrasi sains dan agama. Namun sayangnya, asumsi postmodernisme tersebut dihantam secara luar biasa oleh postmodernisme ekstrim, sehingga mengakibatkan lahirnya pandangan dunia yang bersifat dekonstruktif. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama harus melalui perspektif dan asumsi postmodernisme yang meliputi konstruktivisme, kontekstualisme, dan integralisme yang semuanya mengarah ke personal linguistik. Postmodernisme dengan segala variasinya dan para pemikir paradigma baru Amerika sering dikaitkan dengan pemikiran Kuhn yang telah dipahami tersebut, termasuk pemikiran spiritualitas Wilbert sendiri. Pandangan postmodernisme ekstrim yang menganggap bahwa tidak ada interpretasi yang valid, semua relatif, dan nihilisme menyebabkan semua teori dan pemikiran diragukan, termasuk integrasi sains dan agama. Menurut Wilbert, postmodernisme ekstrim bersifat narsistik, kontradiktif, dan patut untuk dipertanyakan. Ia menyebut postmodernisme ekstrim ini dengan kontradiksi performatif. Beberapa pemikir dapat diindikasikan sebagai pemikir postmodernisme ekstrim seperti Habermas, Karl Otto Appel, Ernst Geller, dan lain-lain. Meskipun sekarang telah ada semacam konsensus bahwa postmodernisme ekstrim sudah berakhir, secara singkat dapat dikaitkan bahwa tidak ada kebenaran adalah dogma postmodernisme yang sulit untuk dibantah. Romantisme berupaya untuk kembali kepada sifat dan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau. Gerakan ini bagi Wilbert membingungkan karena berupaya menggabungkan prarasional dengan transional yang keduanya sama-sama non-rasional. Tokoh yang paling menonjol di sini menurut Wilbert adalah Sigmund Freud yang cenderung menggunakan semua pengalaman transrasional yang romantisme untuk mengintegrasikan tiga komponen besar hanyalah menghilangkan nilai rasional dan kontravensional. Integral ketiga komponen tersebut tidak tampak, bahkan pemisahan ketiganya masih terlihat jelas. Perbedaan antara pramodern dan modern yang paling mendasar adalah tentang konsep alam semesta yang jelas arahnya. Sebagian besar agama-agama dengan berbagai variasinya mengakui penciptaan, ketuhanan, keseimbangan, dan kedamaian di alam semesta. Berbagai pramodern modernitas mulai mempertanyakan dan bahwa menghilangkan berbagai konsep tersebut. Manusia mulai menjauh dari Tuhan dan berorientasi antroposentris. Pemahaman tentang sejarah adalah devolusi, diganti dengan evolusi. Hal tersebut dapat dilihat pada pemikiran idealisme Schelling dan Hegel. Bahkan Herbert Spencer menjadikan evolusi sebagai hukum universal dan kemudian Charles Darwin menerapkannya pada biologi. Munculnya idealisme telah dimulai oleh Immanuel Kant. Idealisme merupakan sebuah pemikiran tentang kosmos dan sejarah manusia sebagai besar dilandaskan pada evolusi dan perkembangan roh absolut. Kant telah berupaya membedakan antara tiga komponen besar yaitu seni, moral, dan sains. Meskipun gagal mengintegrasikannya, Kant melihat bahwa manusia tidak mampu menangkap sesuatu yang sebenarnya dan hanya mampu menangkap fenomena yang penampakan dari sesuatu yang sebenarnya melalui kategori-kategori pilihan lebih jauh, melainkan dikonstruksi.
Salah satu pemikir idealisme lainnya yaitu John Vitek meyakini bahwa bentuk-bentuk pengetahuan sains dan moral dapat diintegrasikan melalui kesadaran terhadap yang absolut. Hal tersebut tentu saja dapat dilakukan dengan menghilangkan pemisahan yang menjadi inti penyakit modernitas. Integrasi tidak akan dapat tercapai pada alam saja atau pikiran saja ataupun kombinasi keduanya. Yang hanya dapat mengintegrasikan adalah hanya spirit yang berbeda di balik alam dan pikiran tersebut. Transendensi spirit meliputi alam dan pikiran, sementara idealisme memberikan ruang yang sangat luas terhadap seni, moral, dan sains dan hubungannya dengan spirit. Oleh karena itu, idealisme sangat berpeluang untuk mengintegrasikan seni, moral, dan sains. Spiritualitas yang tidak mengakui dan mencakup evaluasi akan hilang. Sains modern menolak sifat spiritual dan evaluasi, namun tetap mempertahankan pandangan evaluasi itu sendiri. Sains modern mengakui sisi luar evolusi tapi tidak menolak sisi interior evolusi. Meskipun demikian, sains modern tetap berupaya mengupamakan banyak bukti untuk memperkuat evaluasi secara umum. Sedangkan agama berupaya menolak evolusi dengan cara setidaknya berpegang pada prinsip evolusi tidak lebih dari sebuah hipotesis. Wilbert pada dasarnya memandang ada kesamaan yang begitu jelas antara sains modern dan filsafat timur tentang esensi realitas. Realitas bagi keduanya bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang utuh seperti sebuah atom raksasa yang tidak memiliki batas. Romantisme dan idealisme memandang bahwa sains adalah salah satu model dari pluralisme epistemologi sehingga sains dan agama memiliki tempat yang terpisah namun realitanya sama penting. Sedangkan postmodernisme lebih bersifat teoritis dan mendekonstruksi segala bentuk epistemologi. Agama, romantisme, dan idealisme secara epistemologi tidak dapat sejalan dan mengimbangi monisme sains modern yang agresif. Dalam 4 atau 5 dekade terakhir ini, evolusi budaya mengarah dari tingkatan dasar perkembangan dan pertumbuhan kemanusiaan menuju berbagai model perkembangan yang bersifat pluralistik, relativistik, individualistik, aktualisasi diri, multikultural, dan sebagainya. Semua model tersebut secara umum disebut dengan postmodernisme. Wilbert juga menyebut evolusi budaya seperti itu dengan green wave atau gelombang hijau. Postmodernisme secara umum memandang bahwa semua pengetahuan terkait dengan budaya sehingga tidak perspektif universal yang diterima. Pengetahuan adalah konstruksi dan interpretasi manusia dan bukan pemberian. Postmodernisme juga tidak mengakui kerangka moral dan etika universal dan otonomi radikal dari keberadaan. Secara tingkat, postmodernisme memandang semua pengetahuan bersifat kontekstual, interpretatif, konstruktif, dan tidak universal. Bagi Wilbert, postmodernisme sebuah pandangan filsafat telah mati saat ini karena pengakuan terhadap tidak ada kebenaran adalah suatu kegilaan. Jika pandangan tersebut mempengaruhi evaluasi budaya, maka kebudayaan tersebut akan hancur. Tradisi-tradisi kontemplatif diserang baik oleh modernisme maupun postmodernisme. Modernisme menyerang subjektivitas sebagai kontemplatif, sedangkan postmodernisme menyerang intersubjektivitas tradisi kontemplatif. Sains modern sebagai salah satu produk modernisme, segala bentuk pengetahuan dan kepercayaan yang diperoleh melalui kontemplasi sama halnya dengan postmodernisme. Sebagai solusi dari dua permasalahan tersebut, Wilbert menawarkan pendekatan integral yang disebut dengan all-quadrants, all-levels atau ACDAL atau Integral Methodological Pluralism atau IMP. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.